Perkenalkan, nama saya Triflowersti dengan NIM 1203700065 dari program studi Teknik Pertambangan TPB 13. Perulangan adalah suatu proses eksekusi statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Percabangan adalah pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan array adalah tipe data terstruktur untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Ini saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya buat. Pada program yang pertama, saya mengambil mata kuliah fisika yaitu menghitung percobaan pada hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri yaitu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar selalu berbanding lurus dengan yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada using namespace, ada integer main, integer pilihan, integer x, dan char ulang. Lalu di sini ada do. Do itu untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah pernyataan itu sudah dalam kondisi benar atau tidak. Lalu kita memasukkan cout. Cout yang itu yaitu program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Lalu cout kembali. Yang pertama mencari nilai V, yang kedua mencari nilai R, yang ketiga mencari nilai I. Lalu cout pilihan percobaan 1 sampai 3. Cout ini berfungsi untuk apabila program kita jalankan, kita memilih pilihan berapa yang akan kita uji coba. Lalu sin pilihan. Lalu kita memasukkan cout, maksudnya banyaknya masalah. Maksudnya banyaknya masalah yaitu ketika kita menjalankan program apabila kita mau melakukan perulangan beberapa kali. Lalu sin F. Lalu code. Ada F, R, dan I. Karena rumus F, R, dan I yaitu rumus untuk mencari program pada hukum Ohm. Lalu di sini ada if. If yaitu menjalankan suatu program jika program tersebut memenuhi syarat. Lalu ada for integer. Lalu kita masukin cout, mencari nilai V. Pilihan pertama yaitu mencari nilai V. Lalu masukkan cout kembali, masukkan nilai I ke itu yaitu apabila kita memasukkan nilai I-nya pada perulangan, misalnya perulangan yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Lalu masukkan nilai R, karena untuk mencari nilai V, kita harus mengetahui nilai I dan nilai R-nya dulu. Jadi cout ini hasil dari nilai V. Nilai V ke itu nilai dari beberapa perulangan yang kita lakukan. Lalu ini di sini ada else if, pilihan kedua, dan seterusnya sama seperti pilihan pertama mencari nilai V. Di else if ini pilihan keduanya apabila kita mencari nilai R. Apabila mencari nilai R lalu dimasukkan nilai V-nya dan masukkan nilai I-nya. Begitupun seterusnya. Kita coba saja. Kita run. Program bertanya apakah kita ingin menguji nilai yang mana. Apabila kita memasukkan nilai 2 dan memasukkan banyaknya masalah ini banyaknya perulangan yang akan kita lakukan. Misalnya masukkan nilai V-nya, misalnya 6, nilai I-nya misalnya 7. Dan akan muncul nilai R sama dengan 0,85 Ohm. Lalu perulangan yang kedua akan muncul nilai R keduanya itu 1 Ohm. Perulangan yang ketiga maka akan muncul nilai R ketiganya itu 1 Ohm. Perulangan yang keempat maka akan muncul nilai R keempatnya itu adalah 0,5 Ohm.
sini program akan bertanya apakah Anda ingin mengulang atau tidak. Lalu untuk program yang kedua saya mengambil mata kuliah kimia yaitu menghitung fraksi mol. Di sini ada using namespace, integer x pilih, lalu kita masukkan cout-nya menghitung fraksi mol zat, lalu cout kembali, masukkan berapa banyak masalah, masukkan berapa banyaknya masalah ini, berapa banyak yang nanti akan kita uji coba perulangannya. Lalu cin x, integer i, float xp, xp, float np, mt. Cout-nya pilih yang ingin dihitung, pilihan 1 sampai 2. Karena kita akan mencari 2 fraksi mol saja. Lalu masukkan cout. Yang pertama menghitung fraksi mol zat pelarut, yang kedua menghitung fraksi mol zat terlarut. Lalu masukkan pilihan dan cin pilih. Dan di sini ada if, pilihan pertama, ada for, i sama dengan 0, i kurang dari x, dan i plus plus. Cout-nya masukkan jumlah mol zat pelarut ke ini, masukkan jumlah mol zat pelarut ke bilangan ini, masukkan jumlah mol zat pelarut ke berapa percobaan yang akan nanti kita lakukan. Lalu sin np, lalu masukkan cout kembali, masukkan jumlah mol zat terlarut ke perulangan yang kita lakukan selanjutnya. Lalu ada xp, i sama dengan npi per dalam kurung nti ditambah npi. Begitupun seterusnya sampai else if pilihan kedua. Langsung saja kita run. Tentukan berapa banyak masalah. Misalnya kita akan melakukan 3 kali perulangan. Kita akan mencari fraksi mol terlarut. Jumlah mol zat pelarut pertama misalnya 5. Nah, jadi jumlah mol zat terlarut yang pertama adalah 0,4. Lalu kita lakukan perulangan kembali. Nah, jumlah mol zat terlarut yang kedua adalah 0,4 dan perulangan yang ketiga. Jadi jumlah mol zat terlarut yang ketiga adalah 0,6. Apabila perulangan yang kita lakukan tidak ada pilihannya, misalnya kita masukkan 3, maka program akan otomatis mengeluarkan bacaan error. Selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Flowchart yang pertama yaitu pada mata kuliah fisika tadi ada main integer x pilihan string ulang. Lalu di sini kita masukkan outputnya. Program menghitung percobaan hukum Ohm. Output yang pertama mencari nilai f, nilai v. Output yang kedua mencari nilai r. Output yang ketiga mencari nilai i. Dan selanjutnya sampai kita memilih pilihan 1 atau 2 atau 3-nya. Dan di sini akan ada perulangan kembali apakah Anda ingin menghitung ulang atau tidaknya. Langsung saja. Misalnya kita ingin menguji coba di masukkan banyaknya masalah ini, masukkan beberapa kali perulangan yang akan kita lakukan nanti. Berarti nilai R pertama itu 1,25. Kita mencari R kedua. Nilai R kedua itu 0,5. Nilai R ketiga itu 1,5. Dan nilai R keempat 1,5. Nanti program akan
memunculkan apakah Anda ingin mengulang atau tidak. Jika Y, program ini akan mengulang kembali. Dan seterusnya. Ada flowchart yang kedua, yaitu menghitung fraksimal. Di sini ada main, integer X, pilih, ada output, menghitung fraksimal zat, lalu output, masukkan berapa banyak masalah, ini masukkan berapa banyak yang akan kita ulang nanti. Lalu ada input X, integer Y, the array XT, XP, NP, dan NT. Lalu ada output kembali, masukkan pilihan 1 dan 2-nya. Apabila kita memasukkan pilihan 3 atau seterusnya yang lebih dari 2, maka output akan mengeluarkan error karena tidak ada pilihannya. Langsung saja uji coba. Masukkan berapa banyak masalah, misalnya kita akan melakukan 3 kali pengulangan. Pilihan yang pertama atau yang kedua, kita akan jadi jumlah mol zat pelarut yang pertama itu 0,5, lalu masukkan zat mol zat pelarut yang keduanya itu 0,5, mol yang ketiga itu 0,5. Itu saja program yang telah saya jalankan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.